Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kurnia, NPM 195705 1012 dari kelas B. DFA minimization menggunakan metode partisi. Banyak produksi rancangan fin state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression. DVA deterministic finite automata merupakan salah satu fin state machine di mana hasil dari konversi sebuah NVA ke DVA atau RE ke DVA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode partisi atau grouping atau dengan file table. Pada kali ini akan dibahas cara untuk menimpalkan jumlah state pada DVA dengan menggunakan metode partisi. Simulasi partisi akan diperlihatkan dengan menggunakan contoh DVA berikut ini. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Berikut ini adalah fungsi transisi dari DVA tersebut. Ya, bisa dilihat. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya merupakan final state, sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state AH dan grup 2 berisikan state I. Setelah membagi seluruh state ke dalam kedua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat menjadi satu, diminimalisasikan menjadi satu set saja. Akan tetapi, jika state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal yang dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Pada contoh ini dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Berikut adalah tabel hasil partisi yang pertama. Bisa dilihat sendiri. Dapat dilihat bahwa transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikut, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Partisi yang kedua menghasilkan buah grup dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berada dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah dilakukan dan state yang memiliki arah yang sama di dalam grup yang sama berarti dapat dimerge menjadi satu state saja. Contoh state B dan C dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DVA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Berikut adalah hasil dari DVA yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awal berjumlah 9 menjadi 6. Bisa dilihat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.